Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi wal khiyanatu wa hiya diddun nasihati fatashmalul af'ala wal aqwala wal ahwala. Wa kitabatu ma lan nulis barang yahrumu kang haram apa anutku sebelumnya wa man'ul ajiri lan nyegah buruh ujratahu ing upae ajir wa man'ul muttarri lan nyegah wong kang kepepet ma ing barang yasudduhu kang nutupi apa ma ing muttar wa adamu inqadhi ghariqin lan ora onone nulung wong kang kelelep min ghairi udhrin saking tanpa ana uzur fihi ma ing dalem karune. Wa kitabatu ma lan nulis perkara barang yahrumu kang haram apa anutku ngucapaken bihi kelawan ma wal khiyanatu lan khiyanat wa hiya lan utawi khiyanah iku diddun nasihati suwali'e nasihat fatashmalu mongko mengku apa al khiyanah al af'ala ing penggawe wal aqwala lan pira-pira ucapan wal ahwala lan pira-pira tingkah. Hadirin kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa tangan adalah tidak memberikan upah kepada orang yang disewa, kepada buruh. Nah, ini tergolong sebagai dosa besar. Seseorang seseorang mempekerjakan orang, misalnya disuruh membangun rumahnya, disewa tenaganya untuk membangun rumahnya, disewa tenaganya untuk mencangkul di sawahnya, disewa untuk menjaga tokonya dan seterusnya. Nah, kemudian tidak diberi upah, tidak diberi bayaran atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Buruh itu sudah melakukan apa yang menjadi tugas dia, yang sudah sesuai dengan sesuai dengan akad, sesuai dengan perjanjian di antara keduanya. Tetapi setelah pekerjaan dilakukan, ternyata orang tersebut tidak mau memberikan upah kepadanya. Maka orang yang nggak mau memberikan upah kepada orang yang dia sewa untuk bekerja misalnya, maka dia jatuh kepada dosa dan dosanya tergolong sebagai dosa besar. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya hadis qudsi. Artinya Rasulullah meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat dia akan kalah. Wa man kuntu khasmahu khasamtuhu. Maknanya di situ pengertiannya adalah bahwa nanti dia tidak akan memiliki hujjah. Di akhirat dia tidak akan memiliki hujjah. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama adalah rajulun a'ta biyal ahda thumma ghadara. Yang pertama adalah seseorang yang memberikan janji dengan nama Allah. Wallahi, dia mengatakan
wallahi saya akan begini dan begitu misalnya. Nah, tetapi kemudian dia mengingkarinya. Nah, dia telah berjanji bersumpah dengan nama Allah, tetapi kemudian dia mengingkari janjinya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanahu. Nah, seseorang yang membaiat, seseorang yang menjual orang yang merdeka, kemudian dia memakan harganya. Artinya duit hasil dia menjual manusia itu dimakannya. Ini adalah termasuk perbuatan yang diharamkan. Jadi menjual orang merdeka. Kalau hamba sahaya, budak, itu memang bisa diperjualbelikan. Tetapi sekarang nggak ada budak lagi. Nah, orang yang ada sekarang adalah orang merdeka. Nah, orang merdeka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, orang yang menjual orang merdeka, dia jatuh kepada hukum haram, dosa besar. Nah, hadirin rahimakumullah, praktek seperti ini terjadi. Nah, terjadi di mana-mana terjadi. Sebagian orang atas nama menipu, sebagian orang ditipu. Tidak dikatakan kamu akan saya jual, tidak. Tetapi atas nama pekerjaan, misalnya dicarikan pekerjaan di luar negeri, ternyata dia dijual kepada orang di luar negeri, di Arab Saudi atau di Malaysia atau di tempat-tempat yang lain, dia dijual di sana. Kemudian ketika sampai di sana tidak diberi upah dia dari pekerjaan yang dia lakukan. Kenapa? Karena merasa majikannya itu saya beli kamu dari seseorang yang ada di Indonesia. Jadi kalau sudah dibeli, dianggap itu sebagai budak dia, sehingga dia tidak perlu membayar kepada budak orang ini. Dia sudah bayar kepada orang oknum yang ada di Indonesia, misalnya yang telah menjual dirinya. Ini terjadi, banyak terjadi praktek yang semacam itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini namanya jual beli, perjualan jual beli manusia merdeka, hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Orang yang menyewa seorang buruh untuk bekerja, membangun rumah, untuk bekerja di sawahnya, untuk bekerja nyuci di rumahnya, bersih-bersih di rumahnya sebagai pembantu. Kemudian buruh itu sudah memenuhi pekerjaannya dan dia tidak memberi upahnya, tidak diberi upah. Ini juga banyak terjadi, di sebagian orang itu dia mau mempekerjakan orang, menyewa orang, tetapi dia tidak mau memberikan haknya, memberikan upahnya. Sebagian bahkan berupa pabrik dan sebagainya. Tetapi ketika sudah waktunya dia menerima gaji, upah, tetapi dia tidak diberi upah. Ini juga banyak terjadi. Nah, ini adalah perkara yang hukumnya haram. Wa man'ul ajiri ujratahu. Nah, yang selanjutnya di antara dosa tangan yang berikutnya adalah man'ul mutarri ma yasudduhu, yaitu tidak memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam kondisi darurat tanpa uzur. Jadi ada tetangganya yang dalam kondisi darurat, kelaparan, nggak bisa makan, sudah sehari 2 hari nggak makan. Kemudian dia tidak mau menolongnya tanpa uzur, padahal dia memiliki harta
yang melebihi dari yang dia butuhkan. Dia bisa membantu orang yang sedang kelaparan itu, tetapi dia tidak membantunya. Maka di sini dia juga jatuh di dalam kemaksiatan. Nah, jadi wajib, nggak boleh atau wajib bagi seseorang itu untuk membantu orang yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ini misalnya dia kelaparan. Nah, dia kelaparan, nggak makan, nggak bisa makan, atau dia telanjang, nggak bisa menutup auratnya karena nggak bisa beli baju. Ini namanya dalam keadaan darurat. Nah, orang yang seperti ini maka wajib bagi orang yang kaya, yang memiliki harta, untuk membantu orang tersebut. Bantuan ini tidak harus gratis. Kalau dia memberikannya gratis maka itu lebih baik. Misalnya bersedekah, ini untuk kamu diberikan untuk kehidupan kamu, untuk beli makan, untuk beli pakaian, misalnya secara cuma-cuma, maka itu sudah membantu. Tapi kalaupun tidak, maka dia bisa misalnya menghutanginya. Ini saya hutangi uang untuk beli makan, untuk beli pakaian. Itu sudah luar biasa, sangat membantu. Meskipun dihutangi, tetapi itu sudah sangat membantu. Karena cari hutang pun sulit. Dan ini dihutangi pun apa? Belum tentu dia bisa membayar, karena memang kondisinya sangat parah seperti itu. Atau misalnya seseorang menjualnya dengan harga yang murah. Udah ini pakaian ini misalnya saya jual kepada kamu dengan harga yang murah, boleh kamu hutang. Udah murah, boleh kamu hutang misalnya. Ini apa namanya? Membantu. Sudah membantu orang yang dalam keadaan darurat. Jika dia memberikannya secara cuma-cuma, sebagai sedekah bagi dia, sebagai hibah misalnya, maka ini akan bernilai pahala yang lebih besar. Hadirin rahimakumullah, dalam harta orang kaya itu terdapat hak daripada orang fakir miskin, orang yang orang yang dalam keadaan darurat, yang tidak memiliki harta benda. Dalam Al-Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqul lisailina wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, begitu ayatnya. Nah, dalam harta kalian itu terdapat hak bagi orang-orang miskin yang minta-minta maupun yang dia tidak minta-minta. Artinya orang miskin itu ada yang meminta-minta karena dia dalam kondisi darurat sehingga dia minta kepada orang lain, orang yang kaya, atau dia menahan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Nah, maka dalam harta orang kaya itu ada hak mereka. Artinya orang kaya wajib memberikannya kepada mereka yang mereka dalam keadaan darurat. Jangan sampai seseorang itu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya itu kelaparan. Dalam hadis disebutkan, ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman denganku dengan iman yang sempurna, maksudnya bukan artinya tidak beriman sama sekali. Dia beriman tetapi imannya nggak sempurna. Orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tetangga yang di dekatnya itu dalam keadaan lapar. Padahal dia mengetahuinya, tetangga saya itu kelaparan, belum makan, tidak bisa beli makanan. Nah, kemudian dia membiarkannya, dia tidur bermalam dalam keadaan kenyang. Nah, maka iman orang seperti ini tidak sempurna. Nah, ini bisa terjadi ya, yang seperti ini terjadi. Mungkin kalau di daerah kita jarang terjadi. Hampir semua orang makan, hampir semua orang minum. Nah, entah apakah hutang atau apa, itu setiap hari
makan dan minum. Nah, karena memang kondisi masyarakat kita secara umum itu lumayan baik, tetapi di daerah-daerah lain banyak orang yang kondisinya memprihatinkan, yang mereka untuk makan saja kesulitan, itu banyak. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka di sini orang kaya ini harus atau wajib bagi dia untuk memperhatikan, menolong orang-orang yang dalam kondisi seperti itu. Jangan kemudian dibiarkan dia berfoya-foya dengan harta benda, dengan kekayaan yang dimilikinya, sementara tetangganya, masyarakatnya itu dalam keadaan kelaparan. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam masalah ini itu pemerintah dalam hukum Islam, jika seandainya sebagian rakyatnya itu mengalami kelaparan, kemudian uang negara, uang yang berasal dari Baitul Mal, uang negara itu kosong, Baitul Mal perbendaharaan negara ini kosong, nggak ada uang sama sekali. Sementara orang-orang kaya itu banyak menumpuk harta benda di rumahnya. Maka dalam hukum Islam boleh bagi pemerintah untuk mengambil harta orang kaya itu secara paksa dan diberikan kepada orang-orang yang dalam keadaan darurat kelaparan. Nah, sampai seperti itu. Karena di sini ada hak orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin, tetapi tidak memberikannya. Kalau di Baitul Mal harta negara itu habis untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya, kalau sekarang namanya BLT, bantuan langsung tunai. Kalau uang negara ini habis, diberikan kepada rakyatnya habis untuk untuk mereka yang kelaparan. Tetapi sekarang nggak sampai kelaparan sudah dibantu. Jadi masih bisa sebenarnya makan, minum masih bisa. Tapi begitu pun saking baiknya pemerintah dikasih bantuan juga. Nah, kalau dalam kondisi darurat nggak bisa makan, rakyat nggak bisa makan, sementara duitnya negara sudah habis karena saking lamanya terus ngasih bantuan, habis juga uang negara. Maka di sini negara bisa mengambil harta orang-orang kaya itu ditinggalkan untuk kebutuhan orang kaya ini, sisanya dibagikan kepada orang-orang yang dalam keadaan darurat. Itu diperbolehkan. Nah, sangke pentingnya menjaga jangan sampai umat Islam itu dalam keadaan darurat. Dan karena dalam ayat memang dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak bagi orang-orang yang fakir, yang miskin dalam keadaan darurat, kelaparan dan semacamnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena di Indonesia ini juga di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, ini ada orang itu yang kayanya itu luar biasa. Itu juga yang memang Allah memberikan rezeki, sebagian yang memang dengan cara yang tidak halal, sebagian dengan cara yang halal. Memang dia menjadi orang yang kaya raya, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya. Bahkan harta bendanya itu dimakan 7 turunan nggak habis. Ada orang sebagian itu seperti itu. Kalau kita lewat di perumahan-perumahan elit orang-orang kaya, itu satu rumah itu mobil itu bisa 5-6. Jadi setiap anaknya punya mobil sendiri, bapaknya punya, istrinya punya, anaknya pertama punya. Mobilnya kadang
bukan yang jelek-jelek, mobil mewah semua. Nah, itu. Ini seperti itu kondisinya. Yang kaya itu luar biasa sangat kaya, tetapi yang miskin luar biasa sangat miskin. Itu terjadi di Indonesia juga, sebenarnya di negara-negara yang lain. Kayanya itu sudah kaya nggak ketulungan, kayanya itu artinya apa? Luar biasa kayanya. Nah, tetapi sebagian mereka sangat disayangkan, mereka tidak peduli dengan kehidupan orang-orang miskin, orang fakir miskin. Padahal ada hak orang fakir miskin dalam harta yang mereka miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Di antara dosa tangan berikutnya adalah tidak mau menyelamatkan orang yang tenggelam tanpa ada uzur. Wa adamu inqadhi ghariqin min ghairi uzrin. Ada orang mau tenggelam di laut, atau mau tenggelam di sungai, atau mau tenggelam di kolam renang misalnya. Tanpa ada uzur, dia bisa berenang. Dia bisa berenang untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak mau menyelamatkannya. Nah, maka dia berdosa di sini. Nah, ini apabila orang yang tenggelam tersebut tergolong sebagai orang yang maksumuddam. Nah, yang sudah kita terangkan, artinya orang yang tidak dalam kondisi dia menunggu eksekusi mati, misalnya. Tetapi dia orang yang bebas biasa. Seorang muslim ketika dia tenggelam, maka wajib bagi orang yang melihatnya untuk menolong dia apabila dia bisa untuk berenang misalnya. Tetapi kalau dia sendiri nggak bisa berenang, ya nambah korban ini nanti. Nah, jadi misalnya orang itu tenggelam, dia nggak bisa berenang, ikut nyebur, wah nambah banyak yang mati gara-gara dia nggak bisa berenang mencoba untuk menolongnya. Nah, jadi di sini dikatakan tanpa uzur itu artinya dia bisa menolongnya, dia bisa berenang, tetapi dia tidak mau melakukannya. Nah, karena ketidakpeduliannya dengan sesama muslim. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana akhlak Islam, bahwa seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, harus saling membantu satu dengan yang lainnya, harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Jangan seseorang itu berpikir masing-masing individu berpikir yang difikirkan hanya dirinya sendiri, yang difikirkan hanya keluarganya sendiri. Bagaimana dia menumpuk harta benda tanpa memikirkan tetangga, tanpa memikirkan orang lain. Nah, ini akhlak sesama muslim ini yang harus dijaga. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, menulis sesuatu yang haram diucapkan. Nah ini jelas di sini, menulis sesuatu yang haram diucapkan itu hukumnya haram. Ini karena sekarang zamannya ini, ya, tetapi seseorang itu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang haram. Ghibah itu haram diucapkan, ditulis juga haram. Namimah itu diucapkan haram, kalau ditulis juga haram. Nah, pokoknya sesuatu yang haram untuk diucapkan itu haram untuk ditulis. Ditulis itu tidak harus memakai tangan, pakai pena di kertas, tetapi menulis di WA itu juga menulis. Menulis di komputer, menulis SMS, menulis
di Twitter, di Facebook, itu semuanya adalah menulis. Jika dalam status Facebook kita itu kita tulis yang isinya adu domba, mengadu domba umat Islam, mengadu domba rakyat, menyebarkan ujaran kebencian, hate speech terhadap pemerintah, terhadap sesama Muslim, maka yang seperti ini dosa apa tidak? Ya dosa. Karena hal itu haram diucapkan, maka juga haram untuk ditulis. Ini yang sering tidak disadari oleh sebagian orang. Dianggap kalau menulis itu nggak masalah. Mencaci maki itu haram. Mencaci maki jika diucapkan haram, jika ditulis itu juga haram. Ditulis juga haram. Makanya kalau ada undang-undang ITE itu sebenarnya sudah sesuai. Undang-undang yang bisa dijadikan untuk menjerat seseorang yang melakukan misalnya ujaran kebencian, menfitnah orang melalui Facebook, melalui Twitter, itu sudah tepat. Kenapa? Karena orang-orang ini jika dalam hukum Islam mereka juga telah melakukan dosa, meskipun nanti masalah hukumannya itu masalah yang lain. Tetapi bahwa melakukan tindakan menulis di medsos, media sosial yang isinya itu adalah namimah, yang isinya ghibah, yang isinya ujaran kebencian, yang isinya adalah mencaci maki, yang isinya adalah kata-kata kotor, yang isinya adalah menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan pemimpin, menjelek-jelekkan pemerintah dan sebagainya. Itu sesuatu yang haram dalam hukum Islam ketika diucapkan, juga haram ketika ditulis. Karena itu kita harus hindari seperti itu. Saya tidak nulis, saya cuma nge-share. Meskipun nge-share itu membagikan. Dia di sini ada ujaran kebencian dibagikan kepada orang lain. Itu artinya kamu juga ikut menulisnya. Karena kamu ikut andil dalam membantu orang lain melakukan kebencian, ujaran kebencian kepada orang lain. Termasuk kadzib, berbohong, itu kan haram diucapkan. Kalau bohong lewat medsos itu juga haram. Menyebarkan berita hoax. Sekarang sedang musim seperti itu. Di media sosial ini seperti tidak terkendali. Yang lebih parah lagi, sebagian orang itu menyebarkan berita hoax kemudian secara berjamaah. Secara berjamaah ini terorganisir. Ada orang yang memang mengorganisir untuk menyebarkan berita-berita hoax, serentak menyebarkan hoax. Untuk Misalnya tujuannya nanti masyarakat biar nggak suka dengan pemerintah, biar mereka benci, nggak percaya lagi dengan pemerintah, biar rakyat memberontak kepada pemerintah dan sebagainya. Secara terorganisir, begitu dalangnya ini menyebarkan satu berita, langsung menyebar luas seakan-akan karena berita itu kalau disebarkan secara luas, viral, kemudian menjadi viral, istilahnya sekarang, itu seakan-akan berita itu benar. Jadi berita itu jika diulang-ulang terus menerus, meskipun itu kebohongan, itu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini yang mereka harapkan. Semakin viral, maka semakin berita ini seakan-akan dianggap oleh masyarakat sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebohongan besar. Maka kita harus waspada. Kita bagi para penggiat medsos yang suka dunia maya ini harus berhati-hati. Kalau nulis sesuatu di
medsos harus berhati-hati. Kita tulis pelajaran-pelajaran, kita tulis nasihat-nasihat, pelajaran agama dan sebagainya, maka itu akan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Karena dampak dari sebuah tulisan yang kita tulis di medsos itu jauh lebih berbahaya daripada dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak di-share melalui medsos, itu dampaknya lokal. Dan itu kalau lokal bisa segera, kalau seseorang bertaubat bisa segera langsung ditarik ucapannya itu. Tetapi kalau melalui medsos itu sulit ditarik. Sekali share kemudian diterima oleh teman-temannya yang sekian banyak, di-share lagi kepada orang lain, udah nggak bisa berhenti. Meskipun dia sudah bertaubat, kata-kata yang dia tulis itu 1 tahun ke depan itu masih tetap beredar. Bahkan dia bisa loh, ini tulisan saya ini dulu, kok bisa sampai ke saya lagi? Itu bisa terjadi seperti itu. Karena itu harus berhati-hati. Melalui medsos ini seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan. Karena menulis sesuatu yang haram diucapkan itu hukumnya juga haram. Apa saja yang haram diucapkan? Kadzib, berbohong. Maka jangan menulis kebohongan dalam medsos kita. Namimah itu ujaran kebencian dalam bahasa sekarang. Itu haram, maka jangan ditulis namimah itu melalui medsos. Ghibah itu haram, jangan ditulis. Mencaci maki seorang muslim, mencaci maki seorang pemimpin, itu haram, maka jangan ditulis melalui media sosial. Hadirin rahimakumullah, jika pemimpin itu misalnya berbuat kezaliman, kita harus bersabar. Ketika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, maka kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan nasihat. Nasihat itu bukan dengan dengan cara mencaci maki melalui media sosial secara umum. Itu namanya tidak menghendaki kebaikan. Nasihat itu kan artinya apa? Iradatul khair, menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Kalau seseorang menasihati dengan membuka aib seseorang di hadapan umum di media sosial, itu namanya menyebarkan, pertama menyebarkan aib, yang kedua menyebarkan kebencian agar orang benci terhadap orang lain. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karena kita sangat prihatin karena di antara orang-orang yang melakukan seperti itu secara zahir mereka sepertinya paham agama juga, tetapi apakah karena mungkin belum ngaji Sulamut Taufik, yang di antara dosa tangan itu adalah kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan, itu haram. Apakah karena mereka belum paham masalah ini, atau karena mereka memenuhi hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka karena kepentingan pribadi dan golongan, sehingga terdorong untuk mencaci maki, menyebarkan hoax dan seterusnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Karena lisan itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dikatakan li'annal qalama ahadul lisanaini fahfadhu amma yajibu hifdzul lisani minhu min ghibatin wa ghairiha. Karena pena itu
adalah salah satu dari dua lisan. Ini lisan, pena ini adalah juga lisan. Maka jagalah lisan itu dari jagalah tulisan pena itu dari menulis yang lisan wajib menjaga dari mengucapkannya, seperti ghibah dan lainnya. Jadi apa yang nggak boleh diucapkan oleh lisan, jagalah kolam pena kamu, tangan kamu dari menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini betul-betul ini perhatian bagi kita semuanya. Perhatian bagi kita semuanya. Kita yang hadir di sini maupun pemirsa yang mengikuti pengajian ini, jangan sampai kita memanfaatkan atau menyalahgunakan media sosial untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau menuliskan sesuatu yang haram untuk diucapkan. Sekali lagi, menyebarkan berita bohong itu haram diucapkan dengan lisan, juga haram untuk ditulis dengan tangan melalui medsos atau melalui kertas. Kemudian namimah, ghibah, mencaci maki itu haram, jelas itu hukumnya adalah haram. Maka juga haram untuk kemudian disebarkan melalui media sosial. Ini harus kita ingat-ingat, harus kita ingat-ingat untuk kebaikan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia urusannya bisa polisi ini. Kalau ada orang yang nggak terima, ini mencemarkan nama baik saya, ini menfitnah saya dan sebagainya, seseorang bisa ditangkap oleh polisi di dunia. Di akhirat dia akan terkena, dia berhak mendapatkan azab Allah karena telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari contoh dosa-dosa tangan adalah diddun nasihati, fatashmalul af'ala wal aqwala wal ahwal. Di antara dosa tangan adalah khianat, baik dengan perbuatan, perkataan dan tindak tanduk. Khianat ini adalah kebalikan dari nasihat. Artinya khianat di sini artinya adalah tidak menunaikan amanah atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk memenuhi amanah kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanat kepada ahlinya. Jadi seseorang harus amanah, amin, terpercaya menjalankan amanah yang telah diamanahkan oleh orang lain kepada kita. Contohnya, seorang buruh misalnya atau pekerja diberikan amanat, diberikan amanat pekerjaan, maka dia wajib untuk melaksanakan pekerjaan itu sesuai dari amanat dari pemilik pekerjaan itu. Misalnya saya beri amanah untuk menjualkan barang-barang saya ini di toko ini, maka dia harus melaksanakannya. Enggak malah ditinggal tokonya atau main HP saja misalnya. Ada orang beli, dibiarkan saja, itu namanya enggak melaksanakan amanah. Kamu menjalankan, saya beri amanah untuk mencangkul sawah ini, malah istirahat aja berjam-jam misalnya, dia enggak melaksanakan amanah itu misalnya, enggak mau, malah enggak dikerjakan misalnya, maka ini juga berarti tidak menjalankan amanahnya.
Atau seorang istri, contohnya seorang istri diberi amanah oleh suaminya berupa rumah untuk menjaga rumahnya, maka dia tidak boleh mengkhianatinya. Tidak boleh dia mengkhianatinya, artinya dia tidak melaksanakan amanah tersebut. Tidak boleh dia berselingkuh, berkhianat terhadap suaminya dan seterusnya. Jadi seseorang itu harus amanah dalam segala hal sesuai dengan tugasnya. Ketika seseorang itu sudah sanggup untuk diberikan amanah tertentu, maka dia harus melaksanakannya sesuai dengan yang dia sanggupi. Dia sanggup untuk menjadi seorang pengurus takmir masjid misalnya, maka dia harus melaksanakan amanah itu. Jangan hanya numpang nama aja, namanya tertulis dalam sebagai ketua takmir masjid ini, ternyata nggak diurus masjidnya, nggak diurus masjidnya, itu namanya tidak melaksanakan amanah. Seseorang dijadikan pengurus NU misalnya, sebagai pengurus tanfidhiyah atau syuriah atau lembaga di NU, tetapi kemudian dia tidak melaksanakannya, tinggal nama saja terpampang di situ, sudah diberi SK, tetapi dia tidak menjalankan amanah yang telah diberikan kepada dia. Sebagian orang itu kalau diberi amanah langsung nggak nolak, siap, langsung siap. Tetapi ternyata hanya ngomong aja siap-siap, tetapi nggak melakukan apapun sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Ini juga problem, masalah bagi kita. Banyaknya orang yang modelnya seperti itu. Ketika diberi amanah jabatan tertentu, dia mau, nggak nolak sama sekali. Bahkan diantaranya nyari-nyari amanah. Jadi dia berusaha nantang, tolong saya jadikan ini dan itu, pingin dijadikan sebagai pengurus dan sebagainya. Ketika jadi pengurus, ternyata hanya titip nama saja. Namanya tertera untuk bangga-banggaan, saya sebagai pengurus, tetapi nggak pernah bekerja, tidak pernah mengurus sesuai dengan amanah yang dia berikan. Nggak jalan sama sekali apa yang sudah diamanahkan kepada dia. Nah, ini tanggung jawab. Ketika seseorang menjadi pemimpin itu, dia mendapatkan amanah dari rakyat. Kalau dia tidak menjalankannya sesuai dengan yang diamanahkan, maka dia akan berdosa. Seseorang dipilih menjadi pengurus ini dan itu amanah. Jika dia tidak menjalankannya, maka dia akan berdosa. Jadi ini juga harus kita ingat. Kita harus ketika kita menerima sebuah amanat itu, kita harus berpikir apakah kita bisa melaksanakannya apa enggak. Kalau tidak bisa melaksanakannya, lebih baik jangan diterima, biar orang lain yang menerima amanah itu. Nah, ini semua jabatan dia ambil, tetapi tidak jalan semuanya. Nah, akhirnya yang dikorbankan banyak orang. Padahal seandainya orang lain yang menerima jabatan itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini penyakit yang terjadi pada banyak orang, bahwa jabatan apakah itu di negara atau jabatan di organisasi, itu hanya dijadikan sebagai sebuah kebanggaan, hanya bangga-banggaan, saya ini jadi ini, saya ini jadi itu dan sebagainya. Ngomong ke masyarakat, saya jadi ini, jadi itu, saya ini pengurus misalnya PB atau kalau di NU, atau pengurus PC atau pengurus PW atau pengurus ranting. Tetapi kemudian
apa yang dilakukannya? Sama sekali tidak melakukan sesuai dengan yang diamanahkan kepada dia. Jadi ini sebuah risiko, ketika kita menerima sebuah amanah, risikonya kita harus menjalankan amanah tersebut. Hati-hati, jangan sampai seseorang melanggar amanah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dina liman la ahda lahu, wala imana liman la amanata lahu. La dina liman la ahda lahu, artinya tidak ada agama yang sempurna, bukan berarti kafir, tetapi tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang menyia-nyiakan perjanjian. Wala imana liman la amanata lahu, dan tidak ada keimanan yang sempurna, bukan berarti kafir, tetapi imannya nggak sempurna bagi orang yang tidak menjaga amanah, yang tidak menunaikan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah teladan bagi orang-orang yang amin, yang melaksanakan amanah. Rasulullah sangat terpercaya ketika beliau diberikan amanah, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Karena itu Rasulullah itu sejak kecil sudah diberi gelar oleh masyarakat dengan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Dalam urusan dunia, beliau kalau dititipi seseorang sesuatu, misalnya barang, maka beliau tidak memakannya. Beliau menjaganya dengan baik sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya tanpa menguranginya, tanpa merubahnya, dan seterusnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau itu hijrah ke Madinah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta oleh Nabi untuk tetap tinggal di Makkah sementara waktu. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta untuk tetap tinggal di Makkah? Tujuannya adalah agar Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengembalikan amanah-amanah, barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang-orang penduduk Makkah ketika itu kepada Rasulullah. Karena orang-orang ini meskipun sebagian mereka itu kafir, itu kalau kepada Nabi Muhammad soal titipan, soal harta, itu percaya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nggak pernah berkhianat kepada mereka. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa percayanya masyarakat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan duniawi. Nah, sehingga beliau harus mengembalikan terlebih dahulu, dan Sayyidina Ali yang diberikan tugas untuk mengembalikan barang-barang titipan itu kepada pemiliknya. Dalam urusan agama juga demikian, Rasulullah itu terpercaya. Semua para nabi juga begitu, sifatnya apa? Amanah, ada sifat amanah bagi mereka. Artinya apa? Artinya seorang nabi kalau dimintai nasihat, maka seorang nabi akan memberikannya sesuai dengan ketentuan syara. Dia akan mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Nabi itu kan diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah, untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan syariat Islam. Maka Islam, syariat Islam ini disampaikan oleh Nabi kepada umat manusia sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau-beliau para nabi ini. Tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berkhianat
terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Nah, ini kata-kata ini harus diingat. Kalau ada seseorang tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya, sanggup saya jadi ini, sanggup jadi itu, sanggup, kemudian amanah itu diberikan kepada dia, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dia bukan seorang mukmin yang sempurna, imannya tidak sempurna. Orang yang seperti itu, ini harus diingat-ingat agar kita betul-betul, kalau memang nggak sanggup, silahkan diberikan kepada orang lain. Nah, jangan kemudian titip nama sebagaimana tadi yang sudah kita ceritakan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.